Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas tentang kisi-kisi PTS kelas 10. Nah, silakan tugas ini dikerjakan paling lambat besok jam 8 malam ya. Nanti pengumpulannya dikirim ke GCR kelas kalian masing-masing. Oke, silakan disimak. Oke, ini adalah kisi-kisi PTS untuk PTS besok ya. Nah, silakan apa yang Bapak tulis di sini nanti kalian catat ulang di kertas HPS masing-masing ya. Nah, di sini untuk alokasi waktunya di sini kurang lebih selama 90 menit. Dan jumlah soalnya di sini ada 25 butir soal. Bentuk soalnya terdiri dari pilihan ganda plus esai. Nah, di sini kompetensi dasar 3.5. Menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta grafiknya. Oke, untuk materinya bab fungsi. Nah, sini indikatornya. Yang pertama ada diketahui sebuah fungsi, kemudian ditanya fungsi lainnya. Nah, ini soal yang pertama ya. Kemudian diketahui sebuah fungsi, ditanya nilai dari F berapa. Nah, ini soal nomor 7, 9, 11, 12, sama 16. Kemudian menentukan daerah asal, daerah kawan, dan range. Nah, ini di soal nomor 2, 4, 13, sama 15. Kemudian menentukan banyaknya pemetaan, kemudian korespondensi 1-1. Nah, ini ada di soal nomor 3, 6, sama 10. Kemudian menentukan nilai sebuah variabel dari sebuah fungsi. Nah, ini di soal nomor 5. Kemudian menentukan range suatu fungsi di soal nomor 8. Menentukan peta dari sebuah fungsi. Nah, ini nomor 14. Kemudian fungsi pecahan tidak terdefinisi untuk nilai X sama dengan berapa. Nah, ini soal nomor 17. Kemudian untuk menentukan gradien, sumbu simetri, dan nilai sebuah variabel pada fungsi kuadrat. Nah, ini nomor 18, 19, sama 20. Oke. Nah, silakan ini dicatat ya, untuk penilaian juga. Oke, kemudian untuk esainya, di sini yang pertama diketahui sebuah fungsi, ditanya nilai fungsinya. Kemudian yang kedua ada fungsi bersyarat, ditanya nilai fungsi pada masing-masing interval. Kemudian yang ketiga menentukan domain fungsi. Yang keempat diberikan sebuah fungsi, kemudian ditunjukkan apakah fungsi tersebut linier atau tidak. Terus yang kelima menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Oke. Nah, untuk bobot penilaiannya sendiri di sini untuk PG 70%. Jadi kalau betul semua 100 dikali 70% berarti 70. Dan untuk esai kalau betul semua berarti 100 dikali 30% menjadi 30. Nah, jadi totalnya adalah 100 gitu ya. Untuk penilaian 70% PG sama 30% esai. Ya, baik kita bahas secara singkat saja. Untuk soal-soal nanti yang keluar di PTS. Oke, untuk gambarannya, nah, jadi yang pertama di sini diketahui F misalkan X dikurang 5 sama dengan 3X ditambah dengan 8. Oke, ditanya berapa nilai dari F misalkan X plus 2. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita ubah dulu di sini. Nah, kita misalkan Y-nya sama dengan X dikurang 5. Berarti X-nya adalah Y ditambah 5. Nah, sehingga untuk soal yang ini menjadi FY sama dengan 3 dikali X-nya ganti dengan Y ditambah 5. Kemudian ditambah 8. Nah, jadinya adalah 3Y ditambah 15 tambah 8.
Jadi sama dengan 3Y ditambah dengan 23. Nah, ini adalah FY, berarti kalau Fx, nah berarti Y-nya tinggal ganti dengan X. Jadinya 3X ditambah dengan 23. Oke, berarti kalau ditanya F dari X plus 2, berarti 3 dikali X plus 2, kemudian ditambah dengan 23. Nah, hasilnya adalah 3X ditambah 6 ditambah 23. Nah, jadinya 3X ditambah dengan 29. Oke, seperti itu ya untuk gambarannya. Kemudian untuk yang berikutnya nomor 2. Nah, sini diberikan nanti ada himpunan pasangan berurutan ya. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan berupa misalkan A, B, kemudian B, C, kemudian misalkan C, D, kemudian misalkan D, E. Nah, ditanya ini nanti daerah kawannya berapa? Daerah kawannya berapa? Oke, berarti daerah kawan yang di sini ya. Nah, berarti yang disebut yang kedua. Nah, ini ada B, C, D, sama E. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, kemudian untuk nomor 3, ini menentukan banyaknya pemetaan. Nah, untuk menentukan banyaknya pemetaan, misalkan dari A ke B. Nah, dari A ke B, berarti ini rumusnya adalah B dipangkatkan A. Nah, jadi lihat dulu anggota himpunan A-nya berapa, anggota himpunan B-nya berapa. Nah, jadi hasilnya nanti jadi B pangkat A. Seperti itu. Oke, silakan dicoba ya. Nah, nomor 4. Di sini ditentukan sebuah fungsi. Nah, katakanlah misalkan fx-nya adalah 5 ditambah dengan x kuadrat. Kemudian nanti di sini tentukan domainnya misalkan dari -1 sampai 3. Nah, ditanya adalah daerah hasil nanti. Daerah hasilnya berapa? Nah, berarti kalian tinggal masukin nilai X dari -1 sampai 3 ya. Nah, nanti kalian cari F-1 berapa, kemudian F0 berapa, kemudian F1 berapa, F2, kemudian F3. Nah, ini cari nilai dari masing-masing ya. Oke, setelah itu, nah nanti tentukan kalau misalnya ada angka yang sama, nah berarti tulisnya 1 kali aja ya. Seperti itu. Oke, itu untuk gambarannya nomor 4. Kemudian untuk nomor 5. Nomor 5, nah diketahui sebuah fungsi. Misalkan fx sama dengan 2x ditambah 8. Kemudian ada lagi f dari y plus 5. Misalkan sama dengan 30. Nah, ditanya berapa nilai y. Nah, berarti kalau f y plus 5, artinya x ini ganti dengan y plus 5 ya. Nah, jadinya 2 kali y plus 5 tambah 8 sama dengan 30. Nah, silakan dicari nanti nilai y-nya ketemu sama dengan berapa. Oke, itu untuk nomor 5. Terus nomor 6. Nah, nomor 6 untuk gambarannya, sini ketahui ada 4 himpunan ya. Ada himpunan A, B, C, sama D. Nah, nanti himpunan A diketahui misalkan X adalah X faktor dari 10. Kemudian B, misalkan sini X di mana X-nya di antara 0 sampai 4. Kemudian yang C sini misalkan X di mana X-nya faktor prima misalkan. Nah, faktor prima dari 15. Kemudian untuk D-nya misalkan sini X di mana X-nya adalah faktor dari 20 misalkan ya.
Oke, nanti ini tentukan anggotanya berapa aja masing-masing. Nah, nanti ditanya yang dapat berkorespondensi satu-satu. Yang dapat berkorespondensi satu-satu. Nah, ingat ya, syaratnya korespondensi satu-satu terjadi kalau misalkan sini banyak anggota A sama dengan banyak anggota B sama dengan N. Nah, jadi kalian di sini nanti simpulkan dari keempat himpunan ini mana yang jumlah anggotanya sama. Berarti kalau sama, nah berarti dia bisa berkorespondensi satu-satu. Oke, seperti itu nomor 6. Kemudian untuk nomor 7. Nah, nomor 7 nanti ini diketahui lagi sebuah fungsi. Nah, misalkan fx sama dengan px ditambah q ditambah 5. Nah, kemudian diketahui nanti f2 sama dengan 4. Kemudian f3 sama dengan misalkan 8. Nah, ditanya nilai dari f7. Oke, ini kalian harus bisa ya. Berarti yang kalau F2, X ini ganti dengan 2. Jadi 2P tambah Q tambah 5 sama dengan 4. Kemudian kalau F3, berarti sini 3P tambah Q tambah 5 sama dengan 8. Nah, nanti kalian cari berapa nilai dari F7 ya. Seperti itu. Oke, berarti pertama cari P sama Q-nya dulu. Nah, cari P dan Q-nya berapa. Nah, kemudian nanti setelah dapat baru masukin ke fungsi fx-nya. Jadi sini berapa x ditambah Q-nya berapa ditambah 5. Nah, nanti yang ditanya baru F7. Nah, X sini ganti dengan 7 ya. Nah, ditanya adalah F7. Berarti titik dikali 7 ditambah ini berapa ditambah 5. Oke, seperti itu ya gambarannya. Silahkan dicoba. Oke, kemudian untuk nomor 8. Nah, di nomor 8 ini diketahui ada sebuah fungsi. Nah, misalkan fx sama dengan harga mutlak dari x min 5. Nah, ditanya berapa range fungsinya. Seperti itu. Oke, yang jelas berarti untuk range di sini y-nya harus positif ya. Nah, ya, itu untuk menentukan range. Kemudian nomor 9. Nah, nomor 9 nanti seperti biasa ya. Di sini ada diberikan fungsi fx. Nah, bersyarat sini misalkan ini sama dengan min 3 sama dengan x kuadrat min 5 sama dengan 2x plus 7. Oke, sini untuk x-nya misalkan lebih kecil dari 0. Ini antara 0 sampai 1. Ini lebih dari 1. Nah, ditanya berapa nilai dari f-1 ditambah nilai dari f0 ditambah nilai dari f2. Nah, ini kalian harus bisa nempatin sini ya. Nah, jadi min 1 masuknya yang atas, 0 berarti masuknya yang tengah, 2 berarti masuknya yang bawah. Nah, ini silakan dicari. Itu kira-kira nomor 9. Oke, untuk nomor 10. Nah, nomor 10 di sini diketahui ada himpunan A. Nah, ini berupa interval ya. Nah, ini berupa interval. Kemudian B di sini berupa faktor ya. Misalkan X-nya adalah faktor dari 20 misalkan. Nah, ditanya nanti banyak pemetaan dari A ke B. Nah, tadi rumusnya apa? B pangkat A ya. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 10. Oke, kemudian lanjut ke nomor 11. Nah, di nomor 11 di sini diberikan sebuah fungsi juga. Nah, Px misalkan sama dengan berapa? Nah, misalkan ini x kuadrat ditambah AX ditambah 5. Nah, untuk misalkan diketahui nilai X-nya sama dengan min 3. Nah, nilai fungsi untuk Px ketika X sama dengan min 3 adalah
Nah, adalah 5 misalkan. Oke, berarti sini kalian ganti X-nya dengan min 3 ya. Nah, X-nya ganti dengan min 3 kuadrat tambah A kali min 3 tambah 5 sama dengan 5. Nah, nanti ketemu nilai A-nya sama dengan berapa. Oke, itu nomor 11. Kemudian nomor 12. Nah, di sini diketahui F dari misalkan 10X dikurang 8 atau dikurang 5 misalkan sama dengan 8X ditambah 4. Nah, sini nanti ditanya berapa nilai dari F 15 misalkan ditambah dengan F 10 seperti itu. Oke, berarti kalau ditanya F15, nah artinya X di sini harus diganti berapa nih? Biar jadi 15. Oke, untuk gambarannya seperti ini. Jadi 10X dikurang 5 sama dengan 15. Nah, 10X sama dengan 20, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, untuk X-nya 2, berarti nanti didapat nilai F15. Nah, jadi kita akan dicoba ya. Jadi untuk X-nya 2, jadi ketemu nanti F20 kurang 5, jadi F15. Sama dengan 8 dikali 2 ditambah 4. Berarti ini 20. Oke, itu terus untuk F10 berarti silakan dicoba dengan cara yang sama ya. Nanti ketemu X yang berapa, masukin ke persamaan yang ini. Oke, itu nomor 12. Kemudian nomor 13-nya. Nah, sini diberikan domain dari fungsi fx. Nah, berupa bilangan sini ya, misalkan X dibagi dengan akar dari misalkan 2X kuadrat dikurang 3X misalkan. Oke, untuk domainnya, nah berarti kita lihat sini kan karena berbentuk akar, terus ada di pecahan. Nah, berarti kalau biasanya kan bentuk akar itu harus lebih besar sama dengan ya. Tapi lihat sini kan bentuknya di pecahan. Berarti ini jadi 2X kuadrat min 3X lebih dari 0 saja. Nah, berarti ini X dikali 2X min 3. Nah, silakan ini sederhanakan nanti dapat domainnya ya. Ini kan 0, di sini 3/2. Oke, nanti tinggal buat intervalnya. Nah, itu adalah jawabannya. Oke, seperti itu kira-kira nomor 13. Kemudian nomor 14. Nah, ini ditanya bayangan ya. Nah, nanti diketahui fx-nya sama dengan berapa. Nah, ditanya maka min 2 adalah bayangan dari berapa? Oke, berarti misalkan nanti fx-nya adalah x ditambah dengan 7. Nah, berarti sini min 2 sama dengan x ditambah 7. Nah, berarti x-nya adalah min 9. Nah, jadi min 9 ini adalah bayangan dari si min 2 tadi ya. Seperti itu. Oke, itu nomor 14. Terus untuk nomor 15, nah, diberikan nanti fungsi G-nya. Misalkan X min 5 dibagi dengan di sini X kuadrat dikurang dengan 3X ditambah 2. Nah, ditanya domain dari fungsi G. Oke, silakan lihat lagi catatannya. Sini domain untuk fungsi G, berarti lihat syarat penyebut ya. Nah, ini penyebutnya tidak boleh berapa sama tidak boleh berapa. X tidak boleh sama dengan berapa. Nah, ini cukup lihat syarat yang penyebut saja. Oke, itu nomor 15. Terus untuk nomor 16. Nah, seperti biasa ya, diketahui ada fx ditambah dengan misalkan 2f min x sama dengan x plus 5. Nah, ditanya nilai dari f3 berapa. Oke, berarti ini caranya seperti yang udah Bapak jelaskan di pertemuan kemarin. Nah, kalian ganti x-nya dengan 3, nanti seperti apa hasilnya. Terus x-nya ganti dengan min 3, hasilnya seperti apa nanti. Nah, silakan eliminasi.
Berarti karena T-nya adalah nilai dari F3, nah berarti kalian eliminasi yang berbentuk F-3-nya. Ini harus kalian hilangkan ya. Nah, F-3-nya. Oke, itu gambaran nomor 16. Kemudian nomor 17-nya. Nah, diberikan fungsi pecahan fx sama dengan P dibagi Q. Nah, ini P sama Q-nya masing-masing berupa fungsi. Nah, kalau tak terdefinisi berarti di sini lihat. Nah, berarti penyebutnya nanti nggak boleh sama dengan 0. Nah, tergantung nanti fungsinya apa ya. Misalkan kalau fungsinya x-5, nah berarti x-5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 5. Oke, itu nomor 17. Nah, berikutnya nomor 18. Nah, diketahui nanti grafik Y sama dengan AX kuadrat, kemudian ditambah dengan BX, ditambah dengan C. Nah, punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya kita ketahui, misalkan sama dengan 3. Nah, berapa nilai dari variabel salah satu variabel ya. Oke, ini kalian tinggal masukin aja ke rumus min B per 2A. Nah, sama dengan 3. Ini nanti dalam satu variabel ya. Variabel X. Ya, nanti cari berapa nilai yang ditanya. Misalkan tanya B atau tanya A. Nah, nanti dari sini awalnya. Min B per 2A sama dengan 3. Kemudian nomor 19. Nah, 19 ditanya gradien dari bentuk. Oke, misalkan ada 2 per 5Y sama dengan min 6X ditambah 8. Oke, ini kan belum bentuk Y sama dengan ya. Nah, berarti kalian kalikan dengan 5 per 2 dulu. Nah, jadi sini berbentuk Y sama dengan berapa X ditambah 8 kali 5 per 2 berarti 20. Nah, gradien itu yang di depan angka X. Berarti M-nya sama dengan. Oke, itu 19. Kemudian nomor 20. Nah, diberikan fungsi kuadrat, misalkan Y sama dengan AX kuadrat dikurang misalkan 2X plus 3. Nah, dia katanya memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X berarti ingat ya, Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi nanti persamaan ini sama dengan 0. Kemudian nanti diketahui ada salah satu titik potongnya. Titik potongnya nanti diketahui di soal. Nanti berapa koma 0. Silakan kalian nanti cari berapa nilai si A di sini. Cari nilai A-nya berapa. Oke, dengan cara mensubstitusi titik yang di sini ke persamaan sini ya. Nah, nanti dimasukin angkanya dapat nanti A-nya berapa. Oke, seperti itu untuk gambaran pilihan gandanya nanti ya, kira-kira soal nomor 1 sampai 20. Ya, kemudian untuk esainya. Untuk esainya, untuk esainya di sini yang pertama diketahui nanti ada fungsi ya. Seperti biasa, baik itu berupa pecahan atau akar atau apa gitu ya. Jadi diketahui nanti fungsinya berapa. Nah, ditanya nilai dari F misalkan 2 ditambah F0. Oke. Berarti ini tinggal kalian masukin 2 sama 0 ke angka ke fungsinya ya. Nah, jadi ketika X-nya 2, nilai F2 berapa? Terus ketika X-nya sama dengan 0, nilai F0 sama dengan berapa? Oke, nanti silakan tentukan. Nanti tergantung nanti sini fungsinya apa ya. Jadi yang jelas tinggal ganti X-nya dengan angka di sini. Nah, ini sebagai pengganti nilai X. Pengganti nilai X. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti ada fungsi bersyarat lagi. Nah, ini kalian harusnya sudah pada bisa ya. Nah, ini sama dengan berapa, sama dengan berapa, sama dengan berapa. Nah, ini ada syaratnya nanti. Seperti biasa, misalnya untuk X-nya kurang dari 0, 0 sampai 1. Terus misalkan, ini pakai sama dengan ya, 0 kecil sama dengan X, kecil sama kecil 1. Terus yang ini X besar sama dengan 1.
Nanti seperti biasa, ditanya nilai dari F-1 ditambah nilai dari F0 ditambah nilai dari F3. Oke, jadi tinggal masukin nilainya ke masing-masing fungsinya. Ke sini, ini ke yang tengah, ini ke yang bawah. Seperti itu. Oke, itu nomor 2. Kemudian nomor 3, diketahui nanti fx-nya berupa bentuk akar. Nah, berarti ditanya domainnya. Nah, nanti sini harus lebih besar sama dengan itu ya domainnya. Terus yang nomor 4, nah, diberikan sebuah fungsi, misalkan 2x kuadrat dikurang 5. Nah, nanti kalian tunjukkan fungsi gx, nah, misalkan f dari x min 2 dikurang dengan f x plus 3, nah, misalkan itu. Nah, ini tunjukkan nanti fungsi gx ini adalah fungsi linear. Nah, berarti kalau ditunjukkan fungsi ini adalah fungsi linear, nah berarti kalian masukin x min 2 ke persamaannya, nanti jadi apa? Diuraikan. Terus x plus 3 juga masukin ke persamaannya, nanti diuraikan jadi apa? Nanti kan dikurang nih, ini dikurang, nanti kan sisanya berbentuk AX ditambah B ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti nanti terbukti ya. Berarti dia nanti merupakan fungsi linear. Nah, berarti dia terbukti 3x-nya adalah fungsi linear. Oke, gitu. Terus untuk nomor 5, nah ini diketahui titik puncaknya XP, YP-nya berapa. Kemudian nanti titik yang dilaluinya berapa, berapa. Misalkan A, B berapa. Oke, nah bisa ya. Tinggal masukin ke rumus Fx sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan ditambah dengan Y puncak. Baik, seperti itu anak-anak. Kira-kira gambarannya untuk PTS MTK besok ya. Silakan dicermati. Nah, silakan dikerjakan juga soalnya. Ini Bapak berikan gambaran umumnya saja ya. Jadi untuk soalnya nanti silakan kalian cari-cari referensi. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk tugasnya ini dikumpul, nanti dikirim ke GCR. Nah, dikirim nanti ke GCR. Ini Bapak siapkan ya, nanti setelah ini Bapak upload, nah jam 8-an. Jam 8, nanti Bapak buatkan foldernya ya, folder di GCR. Nah, di GCR kelas kalian masing-masing. Nah, terus nanti penulisan ini untuk kisi-kisinya nanti dibuat bentuk PDF. Nah, seperti biasa ya. Nah, ini buat penilaian K2 ya. Nah, ini K2 untuk PDF. Terus paling lambat Bapak terima besok ya, hari Minggunya. Nah, hari Minggu tanggal 20 Februari jam 8 malam ya. Oke, ini pengumpulan paling lambat ya. Oke, sekian mungkin untuk pembahasan kisi-kisi dari Bapak. Ya, terima kasih. Selamat belajar dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, jangan lupa tugasnya diselesaikan ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.